Lalu hal kedua yang Yesus bicarakan adalah kata-kata Yesus ini berisi perintah yang harus dilakukan oleh pengikutnya. Perhatikan ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Jadi setelah Yesus mengundang mereka yang letih lesu karena berbagai macam peraturan agama, sekarang dia mengundang mereka untuk apa? Pikullah kuk yang kupasang. Memang saudara, di dalam terjemahan Alkitab kita sekarang, pikulah kuk yang kupasang berarti yang jelas adalah Tuhan memasang kuk. Tapi kuk siapa? Tidak dijelaskan di dalam teks kita. Tapi kalau kita melihat di dalam teks asli bahasa Yunani, jelas bahwa kuk di situ bukan kuk kita. Kuk di sana adalah kuk Yesus yang dipasangkan pada kita. Tapi pertanyaannya, kuk itu apa? Ya. Nah, saudara, kuk itu sebenarnya adalah rangka kayu yang dipikulkan di leher binatang. Coba saudara lihat gambar ini. Nah, ini model kayak kuk. Ini kuk ini untuk lubang di besi itu untuk memasukkan kepala binatang di situ. Coba lihat gambar berikut ini. Nah, itu kayu yang menyambung dua ekor lembu di lehernya. Ya, next. Ya, itu adalah kuk. Nah, kuk semacam ini menjadi beban bagi seekor lembu atau sapi. Kuk di sini dipasang. Coba, kalau nggak ada kuk, dia mau belok sana, belok sini, terserah dia. Tapi kalau sudah dipasang kuk begitu, apa yang terjadi? Jalan mesti lurus dan tidak bisa belok-belok. Satu kemana, yang satu harus ikut. Bayangkan kalau dua lembu ini, satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, apa jadinya? Bisa patah leher mereka karena ada kuk di situ. Nah, kuk ini sebenarnya Yesus gunakan di sini. Pikulah kuk yang kupasang. Itu kuk di situ bermakna kiasan. Ya, bermakna kiasan. Lalu kiasan dari apa? Yesus menggunakan atau di Alkitab istilah kuk itu dipakai untuk menggambarkan beban-beban aturan yang ditaruh di pundak orang. Ya. Dalam konteks agama Yahudi begitu. Coba kita bandingkan yang kisah 15 ayat 10 tadi. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Berarti kuk di situ itu bicara peraturan. Nah, dengan kata lain, Yesus mau katakan begini, pikulah kuk yang kupasang. Yesus mau ngomong, sekarang pikulah peraturan-peraturan yang kuberikan padamu. Berarti Yesus menaruh beban lagi pada kita. Pikulah kuk berarti ada beban yang ditaruh di pundak kita. Bukankah tadi begitu banyak peraturan agama Yahudi telah ditaruh di tengkuk atau di pundak seseorang? Tapi semua itu mengakibatkan justru jadi beban berat dan kesukaran hidup. Lalu Yesus panggil, aku akan berikan kelegaan, aku akan berikan istirahat padamu. Tapi kenapa sudah terlepas beban dari Yahudi dengan sudah ada istirahat kelegaan? Kenapa Yesus sekarang pasang kuk lagi? Tidakkah ini membuat Yesus sama dengan ahli-ahli Taurat? Tidak sama. Ahli-ahli Taurat memang telah memasang kuk di atas pundak banyak orang. Itu membuat beban berat dan letih lesu. Tapi Yesus juga sekarang memberikan kuk yang ditaruh di atas semua pengikutnya. Tapi antara kuknya orang Yahudi ahli Taurat dengan kuk Yesus ada beda. Bedanya apa? Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Nah, tadi kuknya orang Yahudi berat, bikin stres dengan semua peraturannya. Tapi kuk yang Yesus taruh, aturan-aturan yang Yesus taruh, itu enak dan ringan.
Dengan kata lain, perintah-perintah dan peraturan-peraturan Yesus enak dan ringan. Amin. Oke, contoh. Tuhan Yesus ajarkan, kalau siapa yang jahat kepada kamu, jangan balas jahat dengan jahat. Balaslah jahatnya dengan kebaikan. Enak? Ringan? Kalau orang maki kamu, jangan balas maki, berkati. Begitu dia maki, berkati dia. Begitu dia maki, berkati. Enak? Ringan? Kayaknya susah juga ya. Barang siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Enak? Ringan? Wah. Tampar, beri. Itu beri, tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Ringan. Ternyata tidak, itu berat. Ada orang Kristen yang tahu-tahu ada temannya yang non Kristen datang tampar dia, plak. Begitu tampar plak, dia balik, dia tampar balik. Lalu si teman yang non Kristen bilang begini, kenapa kamu tampar balik saya? Bukankah Tuhanmu mengajarkan siapa tampar pipi kananmu beri pipi kiri? Kenapa kamu justru tampar balik? Dia bilang, karena kamu salah. Ya, Tuhanku ajar siapa tampar pipi kanan beri pipi kiri. Masalahnya kau tampar kiri duluan, makanya tak balas. Coba kalau kamu tampar kanan duluan, pasti saya kasih kiri. Karena kamu tampar kiri duluan, saya balas. Yang satu ditampar. Begitu ditampar, dia pasang sebelah. Sekarang tampar lagi. Tuhanku suruh beri sebelah, tampar lagi, tampar. Dia bilang, oke, sekarang urusan agama selesai. Sekarang urusan laki-laki dengan laki-laki. Siap. Ternyata tidak mudah. Saya kalau tampar saudara, kita normalnya kanan. Kalau saya tampar saudara pakai tangan kanan, kena pipi mana? Pipi kiri kan? Plek, kena pipi kiri. Tapi ayat itu bukan siapa tampar pipi kiri kasih kanan. Siapa tampar pipi kanan kasih kiri. Berarti kalau saya tampar kanan harus kena pipi kanan. Bagaimana saya gunakan tangan kanan kena pipi kanan saudara? Shoot, begitu? Tidak. Ini backhand. Tak. Berarti yang mengenai pipi kanan saudara bukan telapak tangan, tapi punggung tangan. Dalam hukum rabbinik Yahudi, kalau menampar dengan telapak kanan itu penghinaan, dengan punggung tangan itu penghinaan ganda. Kalau dipukul begini, denda 1 juta, dipukul begini, denda 2 juta. Maka ini penghinaan double. Siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Kalau kamu dihina sehina-hinanya, jangan balas. Enak? Ringan? Ternyata berat juga ya. Tapi bagaimana disebut berat sedangkan Tuhan Yesus bilang, kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Saudara, sebenarnya tidak ringan. Sebenarnya aturan Yesus pun tidak ringan seperti saya gambarkan. Tapi kenapa bisa dibilang enak dan ringan? Ada 3 alasan. Alasan pertama adalah karena aturan-aturan Yesus tidak mengada-ada seperti aturan para ahli Taurat. Masakan orang menjadi berdosa hanya karena pakai topi pada hari Sabat? Masakan orang menjadi berdosa hanya karena menulis 2 huruf pada hari Sabat? Masakan orang menjadi berdosa hanya karena bawa jarum jahit pada hari Sabat? Masakan orang menjadi berdosa hanya karena makan telur yang keluar dari ayam pada hari Sabat? Tidak. Aturan-aturan itu terlalu aneh-aneh. Yesus tidak memberikan peraturan yang aneh. Peraturan-peraturan Yesus luhur. Peraturan-peraturan Yesus begitu agung. Menyuruh orang tidak balas jahat dengan jahat. Menyuruh orang berdoa bagi musuh. Menyuruh orang untuk mengasihi, bahkan berbuat baik kepada musuh. Ajarannya begitu luhur. Tidak seperti ahli-ahli Taurat yang aneh-aneh. Itu yang membuat bebannya enak dan ringan. Yang kedua adalah karena Yesus sendiri melakukan dan memberikan teladan dari apa yang dia perintahkan. Tadi Yesus bilang kepada ahli Taurat, kamu taruh beban banyak di pundak orang, tapi kamu tidak sentuh dengan 1 jari pun. Tapi itu beda dengan Yesus. Seringkali orang tanya, mengapa Allah kita, Yesus Kristus, perlu jadi manusia? Tentu ada alasan yang lebih teologis. Dia harus jadi manusia karena dia harus mati menebus dosa manusia. Kalau dia tidak datang, tidak bisa mati.
Seringkali orang Islam tanya, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat? Wong menyelamatkan diri dari salib. Tidak bisa. Bagaimana bisa jadi juru selamat? Kalau saya ditanya begitu, saya jawab gampang. Ngapain dia mau menyelamatkan diri dari salib? Memang dia datang untuk mati. Kalau dia datang untuk mati terus menyelamatkan diri, berarti nggak jadi mati. Berarti misinya gagal. Supaya misinya berhasil, dia nggak boleh selamatkan diri. Dia harus mati. Dengan mati, dia bisa menebus kita. Tapi tujuan lain Yesus jadi manusia, supaya dia bisa jadi teladan bagi kita. Maka Yesus itu beda dengan ahli Taurat. Perintah tapi tidak lakukan. Yesus bikin perintah, tapi dia terlebih dahulu melakukannya. Dia perintahkan murid-muridnya, beritakan Injil. Dan Yesus sendiri beritakan Injil. Dia mengajarkan murid-muridnya mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Dia lakukan itu. Yudas Iskariot hianati dia nggak balas. Simon Petrus menyangkal dia nggak balas. Bahkan dia berdoa untuk Petrus. Bahkan pada waktu disalib pun dia masih berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengatakan kepada murid-muridnya supaya taat kepada Allah, tapi dia sendiri taat sempurna kepada Bapanya. Dia ajar murid-muridnya rela berkorban, dan dia sendiri berkorban jiwa, raga dalam ketaatan kepada Bapa. Dan masih banyak yang lain. Itulah sebabnya wajar di ayat 29 Yesus bilang, belajarlah daripadaku, sebab aku rendah hati dan jiwamu dapat ketenangan. Perintah-perintah Yesus menjadi menyenangkan, menjadi ringan, bukan saja karena dia tidak perintahkan aneh-aneh, tapi dia memberikan contoh, memberikan teladan. Dia sudah melakukan terlebih dahulu. Setelah itu dia perintahkan murid-muridnya melakukannya. Dan alasan ketiga ini yang paling penting, mengapa sehingga beban dari Tuhan Yesus jadi ringan. Karena Yesus menetapkan bahwa dasar dari semua ketaatan pada perintah-perintah itu kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku jikalau kamu mengasihi aku. Berarti kalau ketaatan kepada perintah Tuhan dasarnya kasih, kamu tidak akan menjadi beban buat kamu. Bahkan itu menjadi enak dan ringan. Kasih atau cinta adalah satu kekuatan yang begitu dahsyat. Lebih dari bom nuklir sekalipun, lebih daripada baja, lebih kokoh dari apapun juga. Cinta atau kasih. Suatu pepatah Inggris mengatakan, love will grip where water can pass. Cinta, kasih dapat mengalir di tempat di mana air tidak bisa melaluinya. Perhatikan Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Maka di sini kita bisa lihat, kalau cinta kuat seperti itu, maka apa yang berat menjadi ringan atau menjadi enak atas nama cinta. Saya pernah nonton satu film India, seorang perempuan yang dipaksa kawin dengan laki-laki yang tidak dia cintai, dan laki-laki itu membuat peraturan, bangun pagi jam sekian mulai masak, setelah itu setrika baju, setelah itu semir sepatu, dengan semua peraturan banyak. Setiap hari kerjanya begitu bertahun-tahun, dan itu menjadi beban yang sangat berat bagi dia. Sampai satu ketika suami yang tidak dicintai itu mati, lalu dia kawin baru. Setelah itu beberapa saat mendapatkan suami baru yang kali ini dia cintai. Dengan cinta yang besar kepada suami itu, bangun pagi jam 4 dia sudah bangun, setrika baju suami, masak buat suami, siapkan air mandi buat suami, mulai setrika, mulai nyuci, mulai semua pekerjaan dia lakukan. Setelah beberapa saat dia sadar, dia ketemu jadwal yang dari suami lama. Wih, jadwalnya banyak, tapi bukankah sama dengan yang saya lakukan? Kenapa dulu saya lakukan hal yang sama jadi berat? Sekarang hal yang sama bahkan lebih banyak, kok rasa ringan? Bedanya apa? Dengan suami yang pertama, dia lakukan tanpa cinta,
maka bebannya berat. Tapi dengan suami yang kedua, begitu ada cinta, maka bebannya menjadi ringan. Dulu saya waktu mahasiswa pelayanan di Kediri, kampung. Ya, saya masih kuliah, hari Jumat dari Malang saya mesti pergi ke kampung Kediri sana. Tapi karena saya punya pacar di Surabaya, maka habis hari Minggu lalu saya dari Kediri kampung datang ke Surabaya. Sampai Surabaya ketemu pacar 2 jam, kembali ke Malang lagi. Hari Jumat kembali ke Kediri lagi, hari Minggu Kediri lagi Surabaya. Jauh saudara, naik sepeda motor. Satu hari pacar saya itu tanya, "Kak, apa kakak gak capek?" Saya bilang, "Enggak. Kakak menempuh ratusan kilometer. Begitu, kenapa tidak capek? Hanya ketemu saya 2 jam. Saya jawab, adik, tahu jawabannya apa? "Itu semua karena ku cinta kau." Ya kan? Kalau cinta, orang tidak jadi beban. Kalau cinta, orang tidak berat. Makanya kalau ada orang bilang mencintai kamu tapi berat sekali tarik dompetnya, ya mungkin dia tidak sungguh-sungguh cinta kamu. Kalau orang mengaku cinta Tuhan tapi memberi bagi Tuhan terlalu berat. Kalau orang bilang cinta Tuhan tapi kasih waktu buat Tuhan berat. Kalau orang bilang cinta Tuhan tapi korban tenaga buat Tuhan berat, mungkin dia tidak cinta. Ya, asal ada cinta, asal ada kasih, beban jadi ringan. Coba lihat Kejadian 29 ayat 20. "Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tapi 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel." Bayangkan 7 tahun hanya rasa beberapa hari. Karena apa? Karena cinta. Kalau nggak ada cinta 2-3 hari rasa 7 tahun. Berarti cinta itu bikin ringan. Karena itu Yesus bilang dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat." Kalau kamu punya cinta pada Tuhan, gak berat. Kalau kamu betul-betul mengasihi Tuhan, gak ada perintah yang berat. Kamu bisa mengampuni, kamu bisa melayani, kamu bisa memberi, kamu bisa lakukan apa saja untuk Tuhan. Yang penting hati mengasihi Tuhan. Saya tutup khotbah saya ini dengan kutipan dari kata-kata The Hir. The Hir mengatakan begini, "Kalau kita dalam hati mengasihi Juru Selamat yang telah memberi perintah-perintah ini, maka kita melakukan dengan senang hati." Sebuah pepatah berbunyi, "Kasih menjadikan setiap beban ringan." Jikalau kita mengasihi Allah dan Bapa, Yesus yang telah sedemikian rupa mengasihi kita, maka kita rela hidup bagi Dia. Dan kalau kita sudah merasakan bahwa hal mengasihi sesama manusia adalah hal yang indah dan memuaskan, maka kita akan menganggap tuntutan kasih sebagai ringan dan enak. Kalau agama dengan seluruh peraturan yang memberatkan bagimu, kamu perlu datang kepada Yesus. Datanglah, aku beri kelegaan padamu. Setelah itu Yesus akan berikan kuknya. Kuknya ringan dan enak, asal hatimu ada kasih, penuh kasih, mengasihi Dia. Kamu yang terlalu sukar taat pada Tuhan, hari ini koreksi diri. Mungkin kamu kurang mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, ingat, tidak ada kata berat bagi seorang yang mencintai